Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para bapak dan ibu saudara sekalian yang saya hormati, khusus pimpinan perusahaan, bapak atau ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sekalian masih mampu menyempatkan untuk bisa berkumpul bersama di tempat ini di dalam rangka menambah kebaikan, menambah amal soleh, dan tentunya berharap pertemuan seperti ini bisa menghapus dosa dan kesalahan kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga termasuk kita berkumpul dalam kebaikan untuk mengharapkan rahmat, mengharapkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab pernah seseorang yang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, wasu'ila Abu Hanifah ayyi dambin akhwafu lisalbil iman. Wahai Abu Hanifah, dosa apakah yang mengkhawatirkan dapat merusak iman seseorang? Kita sekalian ini diberikan iman, diberikan kepercayaan, diberikan keyakinan bahwa sesungguhnya yakin kalau melakukan seperti ini akan bisa menambah kebaikan, itu yakin. Kita percaya bahwa pertemuan seperti ini bukan pertemuan yang sia-sia. Itu berarti ada keyakinan dalam diri kita. Kita diberikan keimanan, keyakinan bahwa pertemuan kita seperti ini nanti akan ada satu balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin saat ini kita anggap tidak terlalu penting, tapi nanti bisa jadi sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang saat ini mungkin kita anggap tidak terlalu penting, tapi nanti di akhirat jadi penting. Contohnya misalnya wiridan subhanallah subhanallah subhanallah, ini kan rupanya nggak seberapa penting ya, nggak kelihatan menghasilkan uang yang banyak gitu, begitu nampak gitu. Setelah wiridan kemudian badannya sehat juga enggak, kemudian setelah wiridan kemudian rezekinya, uangnya berdatangan juga enggak, sehingga biasa-biasa saja. Tapi itu nanti yang sekarang tidak dianggap penting akan nanti di hadapan Allah itu akan menjadi penting dan kita butuhkan. Saat ini mungkin yang kita anggap penting seperti rumah, seperti kendaraan, seperti uang, ini kan sangat penting bagi kita. Tapi nanti setelah meninggal, rumah apa penting? Jadi tidak penting. Rumah yang mungkin kita bangun dengan tingkat berbagai macam fasilitas, ada kolam renangnya, ada tamannya, ada AC-nya, luar biasa, lengkap. Kemudian kita lengkapi dengan kendaraan. Nanti setelah rohnya dicabut, maka itu semuanya yakin tidak menjadi penting, tidak penting, akan menjadi tidak penting. Oleh karena itu, kesempatan seperti ini menjadi keyakinan bagi kita, harus kita yakini ini adalah hal yang sangat penting nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditanyakan, dosa apa wahai Abu Hanifah yang sekiranya mengkhawatirkan dapat merusak iman? Qala, dijawab oleh Abu Hanifah, tarkus syukri alal iman. Orang yang tidak bisa berterima kasih terhadap pemberian iman.
iman yang diberikan kepada kita sekalian tidak begitu dihargai, sehingga rasa bangganya, rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat kecil sekali. Ternyata dari jawaban Abu Hanifah, orang yang tidak bisa syukur, orang yang tidak bisa terima kasih, itu justru menjadi dosa. Tidak terima kasih, tidak bisa matur suwun, itu dosa. Dan itu bagian yang dapat merusak iman seseorang. Bayangkan, mohon maaf, kalau misalnya iman rusak, kalau kita analogikan ke kendaraan, misalnya kendaraan rusak, dia tidak bisa distarter. Kalau tidak bisa starter, ia berhenti, mogok. Seseorang yang imannya rusak, ia berat, diberikan nasihat, dalilnya panjang, yang ngasih nasihat serbannya juga panjang, pakai di udang kepala itu, mutasnya panjang, terus kitabnya tebal. Tapi karena yang diberi ini imannya rusak, ya sulit untuk menerima. Nah, ini yang menjadi bagian yang bisa merusak iman. Maka kita sekalian harus selalu berusaha bisa mengingat-ingat bahwa sesungguhnya kita harus bisa berterima kasih. Alhamdulillah ya Allah, bahwa saya bisa berkumpul hari ini. Hari ini saya bisa berkumpul melakukan kebaikan. Walaupun kebaikan yang saya lakukan ya Allah tidak bisa maksimal, tapi bisa melakukan. Ini merupakan bentuk yang bisa menambah kekuatan iman seseorang. Bapak Ibu, ngaji seperti ini kan tidak butuh ya, tidak, penjenengan tidak harus melihat saya dengan seksama begitu, tidak. Jadi walaupun penjenengan dengan duduk bersandar santai begitu, ya tetap dapat bagian pahala. Yang penting kan mendengarkan saja. Yang penting mendengarkan. Ini yang pertama. Jadi untuk memperkuat keimanan kita sekalian, kita harus pandai-pandai melahirkan di dalam hati, alhamdulillah ya Allah, saya bisa melaksanakan sholat, sujud kehadiratmu. Sebab orang bisa sholat itu bukan karena kekuatan tenaga seseorang. Belum tentu orang yang tenaganya kuat itu bisa melaksanakan sholat. Belum tentu. Banyak orang yang sepuh-sepuh yang sudah udur usianya, itu berangkat ke masjid pagi hari subuh itu banyak yang bisa melakukan. Lah kenapa ini? Itu bukan karena dorongan tenaga, bukan karena kemampuan diri, tapi karena petunjuk iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itulah yang memberikan kekuatan kepada seseorang untuk berbuat. Kenapa seseorang kok berani umroh dengan biaya yang mahal? Kenapa seseorang berani berangkat haji, biayanya mahal, puluhan juta? Kenapa berani? Karena dorongan iman. Berapa banyak orang yang duitnya lebih dari itu, tapi karena tidak ada dorongan iman, maka tidak akan mungkin bisa melaksanakan haji, umroh, atau mungkin sedekah. Ini yang pertama. Jadi hal yang ditanyakan kepada Abu Hanifah, dosa apa yang mengkhawatirkan dapat merusak iman, yaitu meninggalkan rasa syukur terhadap pemberian iman itu sendiri. Maka kita bersama-sama untuk saling mengingatkan para bapak ibu sekalian, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah atas hidayah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjenengan bisa sedekah 5.000, 10.000,
dalam hati katakan alhamdulillah ya Allah, saya bisa melaksanakan atas petunjuk dan kekuatan panjenengan, bukan karena panjenengan punya uang banyak kemudian bisa sedekah. Banyak orang yang uangnya pas-pasan tapi juga mampu sedekah. Itu karena kekuatan iman. Yang kedua, jawaban Abu Hanifah, orang yang dikhawatirkan dapat merusak iman itu diantaranya adalah orang yang tidak mempunyai rasa khawatir terhadap akhir hidupnya. Orang yang tidak punya kekhawatiran pada akhir hidupnya. Akhir hidupnya ini nanti dijadikan mati su'ul khotimah, mati yang tidak baik, atau mati yang baik, itu tidak pernah kepikiran. Saya nanti meninggal kira-kira dalam keadaan yang tidak baik atau dalam keadaan yang baik ya. Saya nanti mati di dalam masjid atau saat membaca Al-Quran. Saya nanti mati ketika ibadah atau dalam keadaan kemaksiatan. Ini seseorang harus punya rasa khawatir. Sebab kalau tidak kepikiran, tidak punya rasa khawatir, maka yang diakibatkan, yang dikhawatirkan akan malas melakukan ibadah, malas melakukan kebaikan. Kalau orang punya rasa khawatir dengan akhir kehidupannya, maka dia akan berpikir, berusaha bagaimana caranya berbuat baik. Sehingga nanti saya ikut berbuat baik, saya tak silaturahim. Barangkali kalau ditakdirkan saya meninggal, maka saya mati dalam keadaan kebaikan, mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Saya tak melaksanakan sholat berangkat ke masjid, bisa jadi karena nanti mungkin kita tidak tahu mati kita itu di mana, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat perjalanan kita dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mati dalam keadaan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, orang banyak meninggal yang kita tahu di media massa, karena memang banyak yang ditampilkan mati dalam keadaan mendadak. Ini bukan sesuatu yang aneh lagi. Banyak juga penceramah yang sedang berceramah kemudian langsung dicabut rohnya, meninggal dunia. Ada yang saat memimpin istighosah, ada yang saat memimpin tahlil. Ini yang kita harapkan. Ada yang saat di podium, ada saat yang di mimbar, ada juga pada saat di hotel meninggal dunia. Nah, ini karena alhamdulillah pas di hotel bersama istrinya orang, misalnya, terus di situ tenaganya habis sampai kebablasan, jantungnya tidak kuat, meninggal dunia. Nah ini kan yang perlu kita khawatirkan, jangan-jangan. Nah ini ketika seseorang tidak mempunyai kekhawatiran pada akhir hidupnya nanti, ini menjadi bagian dosa. Tiang sing boten gada pemikiran, boten duwe rasa khawatir terhadap akhir hidupnya, itu menurut Abu Hanifah termasuk dosa. Loh gitu loh dosa. Dan ini dosa yang bisa merusak iman, lisal bil iman, dapat merusak iman. Oleh karena itu kita bersama-sama untuk berusaha semaksimal mungkin agar apa yang kita lakukan ini semuanya dalam jalur kebaikan, sehingga nanti pada akhir kehidupan kita dalam keadaan mati husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan mati ini harus kita minta. Malaikat Jibril itu pernah ditanya oleh rekan malaikat, yaitu malaikat Israil. Sebab nanti setelah semuanya kiamat, para malaikat ini semuanya juga dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal malaikat Israil sama malaikat
Jibril. Nah, malaikat Jibril ini jauh sebelumnya sudah pernah ditanya oleh malaikat Israil. Jibril, kalau nanti kamu sudah habis semua tugasnya manusia, tinggal kamu sama saya, kemudian kamu nanti saya cabut rohnya, kamu kira-kira kepingin tak cabut dalam kondisi yang bagaimana? Ditawari malaikat Jibril. Kalau ditawari enak lagi, kalau ditawari enak. Kalau kita kan nggak ditawari, mau bukan malaikat. Akhirnya Jibril memohon, wahai Israil, nanti kalau engkau cabut rohku, tolong aku cabut dalam keadaan sujud kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu permintaannya. Sehingga nanti malaikat Jibril itu dicabut rohnya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sekalian itba atau mengikuti apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril sama malaikat Israil, kita bisa memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mohon, Allahumma khtim bil iman, Allahumma khtim bil Islam, Allahumma khtim bil khair, Allahumma khtim bis sa'adah, Allahumma khtim bi husnil khatimah, Allahumma khtim bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, berikanlah akhir hidup saya ini, Allahumma khtim bil iman, dalam keadaan iman. Sebab kalau dalam keadaan iman nanti jelas ini bisa harapannya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ya Allah, jadikanlah akhir hidup saya dalam keadaan bisa'adah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bi husnil khatimah, keadaan yang baik ya Allah. Bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan berikanlah mati saya nanti dalam teguh memegang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab di surga nanti ada pintu surga itu ada 3 kalimat. 1 kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, walaupun andai kata dosanya sangat banyak, itu masih ada harapan. Karena apa? Karena pintunya surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi jangan dijarak ya, jangan disengaja. Terus kalau begitu meskipun dosa banyak ya tidak apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Kan yang penting di sini adalah ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua tulisannya ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Umat berdosa, manusia berdosa, wa rabbun ghafur, dan Allah adalah zat yang maha pengampun. Seberapa banyak dosa kita sekalian, walaupun dosa kita misalnya setumpuk gunung, sebanyak air yang di lautan, kemudian seluas hamparan bumi misalnya, tapi warabbun ghafur, kalau itu nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap manusia bisa masuk surga. Kenapa? Warabbun ghafur, walaupun berdosa